Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Uljannah. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang regresi berganda dan 3 uji asumsi klasik, heteroklastisitas, autokorelasi, multikorelasi menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPSS. Klik tanda silang di atas, lalu masuk ke variabel view. Untuk datanya X1 yaitu motivasi, X2 nya disiplin, dan Y nya kinerja. Di desimal kita ubah menjadi 0. Di measure-nya kita ubah menjadi scale. Setelah itu masuk ke data view. Kita masukin datanya terlebih dahulu. Klik OK. Setelah itu kita klik Analyze Regression, lalu klik Linear. Untuk variabel Y masukkan ke dependent, dan variabel X1 sama X2 nya masukkan ke independent. Lalu klik statistik, centang di bagian collinearity sama Durbin, klik continue, lalu klik plot. Gprep-nya ke X dan Gresik-nya ke Y. Lalu klik continue. Setelah itu save, centang di understar, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, untuk hasil uji autokorelasinya ada di model Sumarin. Uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson. Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,563 dengan jumlah sampel 20, jumlah variabel independen 2, dan taraf signifikansinya 5%. Diperoleh nilai DL 1,10 dan DU 1,54 karena nilai Durbin-Watson berada di antara DU dan 4 kurang DU, yaitu 1,54, 1,563, 2,46, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun negatif. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi salah satu asumsi klasik sehingga layak digunakan untuk analisis regresi linier berganda. Untuk uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel convergence, diperoleh nilai toleransi
variabel X1 dan X2 masing-masing sebesar 0,399 lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF masing-masing sebesar 2,504 lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memenuhi kriteria uji multikolinearitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas sehingga asumsi klasik multikolinearitas telah terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda. Untuk hasil uji heteroskedastisitas, grafik scatter plot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Untuk melihat data uji heteroskedastisitas, kita kembali lagi ke data tadi dan klik res 1, klik transform, klik computer variable, lalu ketik ABS underscore res. Setelah itu kita klik arithmet, kita klik ABS, kliknya 2 kali, lalu klik underscore, lalu klik OK. Setelah itu kita kembali lagi ke data, klik ABS res, lalu klik analyze, klik regression, lalu klik linear. Kita reset data yang tadi, lalu kita masuki data ABS res ke dependent, X1 X2 nya ke independen. Lalu klik OK. Untuk analisis hasilnya, berdasarkan output SPSS pada tabel convenience, diperoleh nilai signifikansi variabel motivasi belajar X1 sebesar 0,947 dan variabel disiplin belajar X2 sebesar 0,576. Karena nilai signifikansi kedua variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas atau bebas dari gejala heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda. Sekian video tutorial tentang regresi berganda dan 3 uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.